Oke, jadi di sini aku mau jelasin kalau kalian semua yang udah jadi member yang Living Indonesia tuh udah langsung dapet compensation, program kompensasi yang Living, istilah dan definisi. Ini tuh ada di starter kit kalian semua. Nah, di dalamnya ini, jadi sebelum kita ngerti tentang kompensasi, sebenarnya kita tuh perlu tahu tentang definisi-definisi yang ada di yang Living. Nah, jadi misalnya nih, kalau di sini tuh satu-satu dijelasin secara rinci ya, kayak dari organisasi penjualan, level, enroller, sponsor. Nah, di sini aku akan nge-highlight beberapa yang penting dan kalian wajib tahu kalau sebelum kalian ngerekrut atau misalnya mau menjadi member yang Living. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya enroller. Jadi enroller itu adalah orang yang tanggung jawab secara pribadi yang ngenalin yang Living kepada kalian atau kepada member baru. Nah, jadi sebenarnya diharapkan enroller ini tuh adalah seseorang yang akan nge-guide kalian atau misalnya ngajarin, kasih product knowledge itu kepada member baru tersebut. Nah, dalam bahasa Indonesia, enroller itu disebut pendaftar. Nah, nanti kalau misalnya kalian masuk ke website yang Living, kan di situ ditanya pendaftarnya siapa dan siapa yang sponsorin. Nah, kalau sponsor itu adalah upline langsung dari member tersebut. Nah, sponsor sama enroller ini tuh bisa sama orangnya ya. Dan pendaftar ini biasanya kalau misalnya beda sama sponsor, enroller itu harus selalu lebih atas tingkatannya atau levelnya dibanding sponsor. Jadi duluan masuk nih, enroller ini tuh duluan masuk dibanding si sponsor kalau memang itu akan berbeda ya. Nanti aku kasih beberapa ilustrasi untuk sponsor dan enrollernya juga. Nah, udah gitu kita juga harus tahu apa sih artinya PV. Nah, PV itu tuh kepanjangan dari personal volume. Nah, jadi personal volume itu adalah dari setiap produk itu mempunyai PV yang berbeda. Nah, PV personal volume ini adalah pribadi Anda punya. Nah, kalau di Indonesia itu satu PV sama dengan kurang lebih Rp15.200 ya untuk essential oil. Tentunya kalau untuk diffuser atau produk-produk yang non essential oil itu suka agak berbeda. Satu PV-nya bukan 15.200, oke? Nah, terus udah gitu kalian tahu juga harus ngerti tentang OGV ya. Nah, di sini OGV itu adalah Organization Group Volume. Organization Group Volume itu artinya PV-nya kamu sama PV semua teman-teman atau member yang ada di bawah kamu. Jadi, aku kasih contoh ya. Misalnya gini. Ini adalah kamu. Misalnya kamu itu si A ya. Lalu kan misalnya kita udah punya beberapa member di bawah kita gitu ya. Misalnya kita punya D, punya E. Nah, kalau PV itu masing-masing produk dan masing-masing pribadi, which is yang sebenarnya kamu punya ya. Nah, kalau misalnya organizational group volume itu adalah total keseluruhan si A, yaitu kamu dan teman-temannya. Nah, ini disebutnya OGV ya. Oke, kemudian kalian juga perlu tahu apa yang namanya leg. Nah, leg itu tuh kaki. Jadi kalau misalnya seperti tadi ya, di sini ada B, di sini ada C, dan ada anak-anaknya atau member-member di bawahnya. Nah, yang dinamakan leg itu adalah yang ini. Misalnya legnya si A itu adalah B dan teman-temannya. Ini disebut leg 1. Terus C dan teman-temannya disebut dengan leg 2-nya si A. Jadi leg itu adalah vertikal ya. Kalau misalnya level, nah kita juga perlu tahu kalau level itu adalah yang horizontal. Jadi kalau misalnya ini adalah level. Nih, ini level 1-nya A, ya kan? Nah, terus yang berikutnya ini adalah level 2-nya si A. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalian juga perlu tahu apa sih yang dinamakan dengan unilevel gitu ya. Unilevel itu adalah, jadi kalau misalnya sekarang aku bahas yang awal banget ya, kayak misalnya pertama kali kita dapat komisi tuh kita dapatnya apa. Jadi kita ngomongin tentang ranking dari distributor sampai eksekutif ya. Nah, jadi ini kan bonus-bonusnya nih ya. Nah, di sini
disebutkan kalau misalnya Unilevel itu ada persentasenya di sini nih. Kalau misalnya level 1 dapatnya 8%, ya kan? Terus kalau level 2 dapatnya 5%, kalau level 3 dapatnya 4%, 4%, dan kemudian yang paling akhir itu di level 5 4%. Nah, jadi ini yang disebutkan dengan Unilevel. Nanti persentase ini dipakai untuk ngitung gimana Unilevel itu diterapkan. Nanti aku kasih contoh hitungannya ya. Nah, gitu. Nah, untuk yang kali ini bonus-bonus yang living tuh kan banyak ya macamnya. Jadi ada start living, fast start, Unilevel, silver bound, generation bonus. Nah, yang untuk video kali ini tuh terbatas, nanti aku bakal jelasin tentang start living bonus, fast start bonus, dan Unilevel bonus. Untuk yang silver bound nanti akan dijelaskan di video terpisah ya. Nah, jadi kita kasih langsung ke ilustrasi aja ya supaya nggak bingung. Nah, misalnya ini adalah A dan B. B ini adalah member baru. Jadi enrollernya si B itu adalah A dan sponsornya B juga sama A ya. Nah, kemudian apa yang akan didapatkan oleh si A apabila B ini ceritanya beli premium experience package yang PV-nya itu 100 PV ya. Nah, yang pertama itu A akan mendapatkan, di sini A akan mendapatkan ya sebagai enroller. Nah, nomor 1 adalah start living bonus. Nah, start living bonus tuh besarannya US dollar 25. Nah, ini tuh dikursin ke Indonesia. Jadi kalau misalnya di yang living itu 1 US dollar tuh sama dengan 11.810 ya, atau untuk perhitungan di sini biar gampangnya jadi 11.800. Nah, jadi kurang lebih di sini adalah 295.000 untuk start living bonus. Kenapa? Karena start living bonus ini adalah bonus yang didapetin kalau misalnya member tersebut membeli premium experience package. Dan ini tuh akan cuma dibayarin tuh 1 kali doang pas lagi mereka enroll dengan premium experience package ya. Kalau misalnya basic kit, starter kit, terus basic plus itu nggak dapat start living bonus. Oke? Sampai sini jelas ya. Terus yang kedua, selain dapat start living bonus, si A akan mendapatkan yang namanya fast start bonus. Nah, fast start bonus ini didapetinnya tuh 3 bulan pertama doang. Sejak apa? Sejak si B masuk menjadi member. Jadi di sini anggapan misalnya B masuknya di bulan Januari ya. Enrollnya di bulan Januari. Nah, jadi 3 bulan pertama itu adalah Januari, Februari, dan Maret. Nah, selama ada pembelian B di bulan Januari, Februari, Maret, maka A akan mendapatkan fast start bonus yang besarannya tuh 25% dikali PV pembelian dikali 11.800. Ini tuh udah rumusnya. Jadi ini adalah rumus perhitungan komisi untuk fast start bonus ya, diberikan kepada enroller. Nah, jadi karena si B-nya itu beli premium starter kit yang besarannya 100 PV, maka akan dapat 100 PV dikali 25% dikali 11.800 yang besarannya adalah 295.000 juga nih. Nah, jadi di total-total yang ini sama yang ini itu akan mendapatkan 590.000 bruto ya. Nah, jadi teman-teman tuh setiap kali rekrut 1 orang atau menjadi enroller 1 orang yang membeli premium starter kit atau premium experience package, maka kalian akan mendapatkan 590.000 bruto ya, gitu. Sampai sini jelas ya. Nah, kenapa aku sebut bruto? Karena nanti akan ada beberapa potongan seperti pajak penghasilan, terus biaya administrasi dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih diterima netnya sama kita sekitar 540 sampai 550 gitu ya. Ini yang nanti akan masuk ke rekening tergantung kalian menggunakan Hyper Wallet atau account credit. Karena kalau Hyper Wallet itu ada administratifnya juga, harus bayar sekitar 39 ribuan
ya. Jadi ini adalah brutonya. Oke. Nah, ini tuh fast start bonus. Jadi ini akan berjalan kalau misalnya B itu belanja di bulan Januari, Februari, Maret ya. Jadi misalkan nih di bulan Januari kan dia belanja Premium Experience Package. Kemudian dia juga di bulan Februari misalnya dia belanja juga nih 25% dikali misalnya dia belanjanya aku mau nge-hit IR nih, misalnya membernya langsung mau bonus IR misalnya 120 PV. Ya udah berarti 120 PV dikali 25% dikali 11.800 jadilah sekian ya. Terus sama juga di bulan Maret 25% juga dikali misalnya dia beli berapa PV dikali 11.800. Jadi dapat lagi XX. Nah, ini semua dibayarin ke enroller ya. Jadi enrollernya itu regardless sponsornya siapa, yang dapat itu enrollernya 25% fast start ya. Sampai sini ngerti, oke? Nah udah gitu, apa yang terjadi kalau misalnya udah lewat dari 3 bulan pertama nih? Misalnya B itu belanjanya di bulan April, dia lanjut lagi nih misalnya IR di bulan April. Maka untuk bulan April itu harus ngelihat ke tabel Unilevel. Nah, di tabel Unilevel tuh di sini dijelasin kan level-levelnya ya. Jadi kita harus tahu bahwa si B ini adalah level satunya dari A. Nah, level satunya A. Jadi karena dia level 1, kita bisa lihat di sini level 1 itu dapatnya 8% ya. Jadi makanya di bulan April dia akan 8% dikali PV dikali 11.800. Nah, ini yang akan didapatkan di bulan April dan seterusnya ya. Mei, Juni, Juli dan seterusnya karena B adalah level satunya A. Oke. Nah, tapi teman-teman untuk si A mencairkan komisi-komisi yang tadi saya sebutin itu ada beberapa kewajiban yang A harus lakuin. Yang pertama, kalau misalnya mau mencairkan ya start living sama fast start bonus, di sini tuh butuh minimum A-nya tuh mesti belanja 50 PV ya. Si A ini dia mesti 50 PV kalau misalnya dia mau mencairkan start living dan fast start bonus ya. Tapi untuk yang mulai dari sini nih, ini kan namanya Unilevel. Nah, mulai dari Unilevel ini A-nya itu harus belanjanya tuh 100 PV untuk mencairkan komisi Unilevel ya. Jadi kalau misalnya memang mau aman, semua komisi mau turun, sebaiknya memang langsung A ini jangan 50 tapi 100 aja. Kayak tiap bulan 100 aja udah pasti. Dan nanti juga banyak kelebihan-kelebihan lainnya kalau misalnya IR-nya 100 PV tiap bulan ya. Nah, kemudian sampai sini adalah fast start dan start living bonus serta sedikit dari Unilevel ya. Skenario berikutnya itu kalau misalnya gimana kalau misalnya enroller sama sponsornya itu beda ya. Jadi misalnya ini adalah A, terus begitu B ngerekrut C nih ceritanya. Jadi misalnya kalau tadi kan kita udah cerita sampai B ya. Kalau B itu misalnya enrollernya A dan sponsornya A, dia sama. Nah, tapi misalkan sekarang kalau C nih, enrollernya tuh A, tapi kan sponsornya B ya. Masih ingat ya, tadi sponsor itu adalah direct upline. Nah, jadi untuk C itu direct upline-nya B. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, maka saya akan ulangin lagi apa yang akan didapat oleh A dan B ya. Nah, kalau misalnya enrollernya A untuk si C, maka akan berulang lagi yang tadi. Start living bonus yang besarannya aku langsung pakai rupiah aja ya, 295, dan yang fast start bonus 295 yang 590. Nah, ini anggapannya adalah C-nya beli PEP sebesar 100 PV. Nah, gimana kalau misalnya C tuh nggak beli PEP sebesar 100 PV? Kalau nggak beli PEP, maka start living bonus otomatis akan hilang. Nah, tapi fast start bonus ini tetap akan dapat. Jadi misalkan ya, C ini nggak beli PEP, maka fast start bonusnya itu akan balik lagi ke hitungan yang tadi
yaitu 25% dikali PV pembelian kali 11.800. Jadi misalkan C itu nggak belanja PEP, tapi dia misalnya beli 200 PV, berarti 25% kali 200 kali 11.800 dan tidak akan dapat start living ya. Start living itu hanya untuk yang premium experience package aja. Oke, nah ini akan didapatkan A ya. Jadi ini adalah pengulangan yang tadi aku sebutin. Nah, sekarang apa yang akan didapatkan B sebagai sponsor ya? Kalau misalnya di bulan, misalnya ini anggap nih, C juga ikutannya di bulan Januari. Berarti kan selama Januari, Februari, dan Maret, ini fast start bonusnya terbayarkan ke A ya. Terbayarkan ke A. Nah, maka B mendapatkan berapa nih? B itu dapat 30% dikali Unilevel persen dikali 11.800. Nah, jadi selama bulan Januari, Februari, Maret, pada saat fast start bonusnya itu dibayarkan kepada A karena A adalah enrollernya, B itu tetap dapat loh dari setiap pembeliannya C ya. B-nya itu dapatnya berapa? Cuman 30% dari Unilevel dikali 11.800 dikali PV pembelian ya. Nah, jadi selama bulan Januari, Februari, Maret, B-nya tuh akan dapat 30% dikali, misalnya ini kan level 1, level 1-nya si B ya. Level 1-nya B. Nah, jadi akan dapatnya 8% dikali 11.800 dikali dia belanja premium experience package. Nah, jadilah kita dapat XX di sini ya. Nah, ini akan didapatkan B. Sampai sini adalah Unilevel untuk apabila terjadi enroller dan sponsor yang berbeda. Nextnya aku mau jelasin untuk fast start bonus level 2. Nah, jadi ini balik lagi adalah A, B, dan C ya. Misalkan di sini kan enrollernya itu adalah A, sponsornya adalah A. Nah, sekarang skenario yang ini kita beda nih. Enrollernya si C ini adalah B dan sponsornya sama dengan B ya. Nah, di sini enrollernya itu B yang merupakan seseorang yang di-enroll oleh A ya. Jadi sebenarnya selain apa yang tadi udah disebutin kayak fast start, start living, terus udah gitu Unilevel, si A juga ini akan dapat yang namanya fast start bonus level 2. Kenapa nih bisa kejadian kayak gini? Karena seseorang yang A enroll yaitu B mengenroll lagi seseorang yaitu C ya. Jadi enroller dari enroller ya. Jadi karena A yang ngerekrut B terus B ngerekrut C, A juga kecipratan dari si C ya. Kecipratannya berapa? Nah, kecipratannya itu adalah yang disebut dengan fast start bonus level 2. Itu dapatnya 10% dikali PV pembelian dikali 11.800 ya. Jadi kalau misalnya si C ini beli PEP dengan 100 PV, maka A ya, A mendapatkan 10% dikali 100 PV dikali 11.800 yang ekuivalennya adalah Rp118.000 gitu ya. Jadi disinilah akan muncul kalau misalnya kita mempunyai seorang builder atau seorang member yang aktif mengenroll teman-teman atau kerabatnya. Jadi kan kalau misalnya setiap kali B nge-enroll, A-nya kecipratan, setiap kali B nge-enroll, A-nya kecipratan. Jadi di sini kalau misalnya kita memang punya builder atau punya member, ini yang bisa menjadi salah satu passive income juga ya gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan fast start level 2. Semua yang fast start ini minimum
minimum dari pembelian dari A-nya ini tuh minimum 50 PV untuk ngecairin fast start. Jadi sama seperti fast start bonus level 1 yang sebelumnya aku bahas. Jadi fast start bonus level 2 juga minimum enroller dari enrollernya itu mempunyai 50 PV di account pribadinya ya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang compression. Jadi kalau misalnya compression tuh gini, kita kan nggak selalu punya ideal organisasi yang ideal, kayak semuanya di bawah kita belanja tiap bulan, atau misalnya semuanya selalu IR gitu kan. Nggak selalu terjadi demikian kan. Bisa aja misalnya di bawah kita tuh, misalnya pas di bawah kita si B misalnya belanjanya cuman beli peppermint doang nih, SO 1 biji gitu ya. Nah, terus udah gitu misalnya si C belanjanya IR 50 PV misalnya. Terus D 190 PV misalnya ya. Terus ada lagi E misalnya 250 PV dan seterusnya. Nah, jadi bisa dianggap tuh yang atas-atas kita yang langsung direct tuh sebenarnya nggak terlalu belanja banyak. Atau ada lagi skenario misalnya di bawah A ini dia zonk, sama sekali nggak belanja. Ya bisa juga kan ada kejadian kayak gitu. Terus G juga nggak belanja. Terus tiba-tiba H dia aktif nih misalnya. Terus udah gitu ada I dan sebagainya ya di sini. Nah, kejadian kayak gini tuh sebenarnya normal sih di organisasi kita. Nah, makanya kenapa ada yang living bantu, namanya tuh compression. Jadi kalau compression itu artinya yang di bawah kita kan harusnya level 1, level 2 kan ini harusnya kan level 1 kita ya. Ini level 1. Terus ini adalah level 2. Ini adalah level 3 harusnya ya. Ini level 4 kan harusnya. Dan balik lagi nih ke sini. Level 1, 2, 3-nya kita ini kan uni levelnya ditentuin sama persentase ya. Makin ke bawah kalau kalian perhatiin tuh sebenarnya makin kecil. Nah, jadi yang living tuh mau bantu kita. Kalau misalnya gimana kalau ada orang-orang yang belanjanya itu nggak sampai 100 PV. Nah, kalau yang nggak sampai 100 PV itu mereka akan digabungin levelnya ya. Jadi contoh nih, misalnya ini kan level 1 nya dari A, tapi belanjanya cuma 22 PV. Ini kan di bawah 100 PV nih. Nah, jadi ini dianggap digabung sama si C. Nah, digabung. Nah, udah gitu si C juga di bawah 100 PV kan. Jadi digabung juga sama si D. Nah, D kan 190, udah di atas 100. Jadi makanya di sini adalah level 1 ya. Yang uni levelnya dapatnya 8%. Nah, ini tuh menguntungkan sih sebenarnya buat kita, karena seharusnya kalau ngikutin uni level kan harusnya ini 8%, 5%, 4% kan. Tapi karena di sini ada compression, semua yang di bawah 100 PV itu digabung, makanya jadi level 1-nya itu adalah 22 tambah 50 tambah 190 adalah 162 PV. 162 PV ya level 1-nya. Jadi A akan mendapatkan 8% kali 162 PV dikali 11.800 ya. Tentunya jumlah ini tuh akan lebih besar kalau misalnya compression ini akan lebih menguntungkan, karena kan digabung semua PV-nya dan dikali persentase yang lebih besar ya kan. Nah, baru di sini nanti akan menjadi level 2 dari A gitu. Nah, sekali lagi ya ilustrasinya. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana? F kan nggak belanja, G kan nggak belanja, jadi ini nggak dianggap sebagai level kita kan. Nah, di sini tiba-tiba ketemu yang 100 PV, makanya di sini jadi level 1. Di sini jadi level 2 ya daripada si A ya. Jadi nggak dianggap bahwa 8%-nya itu dikali 0 dan 5%-nya itu dikali 0. Jadi di sini tetap dianggap level 1 which is 8% dan kemudian level 2 which is 5% ya. Nah, sekarang kalau untuk pemotongan komisi itu ada apa aja sih? Jadi kalau misalnya kalian buka virtual office kalian tuh bisa lihat di bagian my commission, itu kita bisa klik yang ada arrow-nya dan bisa kelihatan apa aja yang jadi pemotong daripada komisi kita. Nah, sekarang ada beberapa ya, contohnya itu adalah pajak penghasilan, terus ada administrasi dan maintenance fee ya.
Nah, kurang lebih maintenance fee-nya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita komisinya antara 10 sampai 45 dolar, ada fee-nya $1, terus ada $2, $3, $4, dan $5. Nah, ini semua tergantung dari berapa jumlah yang kita terima. Nah, terus udah gitu, commission adjustment juga dihitung sama NPWP atau nggak punya NPWP. Jadi kalau di awal kita registrasi tuh ada yang diminta, bagian yang diminta NPWP mau dimasukin atau enggak. Nah itu tuh perbedaannya ntar buat motong dari PPh. Nah kalau misalnya kalian pakai NPWP, ini kan progresif ya. Jadi misalnya income-nya tuh 0 sampai 50 juta per bulan. Nah berarti kalau yang pakai NPWP itu dipotongnya 5%, dan kalau tanpa NPWP itu 6%. Nah rumusnya itu adalah total net income sama dengan total earning dikurangi total maintenance fee ya. Nah jadi misalnya nih bulan ini member mendapatkan pendapatan 1 juta ya, maka perhitungan pajak apabila memiliki NPWP itu 1 juta dikali 50% ya. Ini rumus ya, dikali 5%. 5% itu didapetin dari rate yang NPWP. Jadi komisi yang didapat itu adalah 1 juta dikurangin 25.000, yaitu 975.000. Kalau nggak punya NPWP, dapatnya 970.000. Jadi ini semua berdasarkan rumus ya. Jadi teman-teman nanti bisa hitung sendiri. Kalau memang pengen tahu lebih jelas, sebenarnya bisa nanya ke finance.id@youngliving.com. Kalau misalnya pengen tahu pemotongan komisi saya itu terdiri dari apa aja dan gimana cara ngitungnya, mereka bisa jelasin ke kalian. Nah, di sini aku juga mau sekalian jelasin kalau misalnya untuk mencairkan semua komisi-komisi yang tadi di depan itu, kalian membutuhkan apa nih kewajiban di account kalian masing-masing. Nah, kalau untuk fast start bonus yang tadi aku udah jelasin di awal, order itu kan ada 2 macam ya. Ada yang standard order dan ada yang namanya essential reward. Nah, standard order dan essential reward. Essential reward di Indonesia itu kan kita minimumnya 50 PV kan udah bisa. Nah tapi 100 memang lebih disarankan. Kenapa? Karena lihat kalau misalnya 100 PV itu semua bonusnya bakal keluar. Nah kalau misalnya kita mau cairin fast start bonus sama yang start living bonus itu, kita perlu belanja 50 PV minimum, dan itu tuh boleh SO boleh IR ya. Jadi kalian boleh SO atau IR, maka komisi itu akan keluar yang 2 ini ya. Jadi anggapannya dengan cara gampangnya gini deh, kalau kalian member baru dan kalian merekrut lagi teman kalian, kaliannya sendiri itu minimum harus 50 PV supaya mencairkan komisi yang untuk kalian, teman kalian itu tuh yang kalian bawa sebagai enroller ya. Kemudian kalau misalnya IR nih ya, otomatis mau 50 mau 100 itu udah pasti dapat essential reward point. Jadi essential reward point itu adalah poin yang didapetin dari setiap pembelanjaan ya. Misalkan gini, kalian belanja di bulan Januari, kalian ikutan IR nih ya, ikutan IR di bulan Januari. 3 bulan pertama di IR itu kalian akan dapat diskon atau point rewardsnya itu 10% ya. Terus udah gitu bulan keempat sampai bulan ke-24 itu kamu akan mendapatkan 20% ya. Terus udah gitu lebih dari 24 bulan kalian continuous IR itu akan mendapatkan 25%. Dari apa? Dari pembelian kita ya. Kalau ini tuh dalam bentuk poin. Jadi misalkan kalian ikut di Januari itu bulan pertama kalian ikut IR, maka misalnya setiap kali kalian IR itu misalnya kalian IR 110 PV ya, maka ini akan mendapatkan 11 PV. Nah ini tuh ditabungin, ini tuh validnya 12 bulan sejak diperoleh ya. Tapi dengan catatan bahwa kalian itu IR-nya nggak putus ya. Kalau misalnya IR-nya putus, poinnya itu bulan berikutnya udah langsung angus kalau misalnya IR yang nggak dilanjut
ya. Jadi misalkan Januari beli mulai IR 110, terus udah gitu di bulan Februari juga 10%, di bulan Maret juga 10% ya. Terus masuk ke bulan April itu udah dapat 20% dari apapun yang kalian belanjain tuh ya. Jadi misalnya kalian belanja 100 PV di bulan itu, maka udah langsung dapat 20 PV. 20 PV itu gede ya. Jadi kalau misalnya kalian balik lagi ke yang tadi aku jelasin, satu PV-nya satu PV-nya itu tuh nominal tuh kurang lebih untuk essential oil tuh 15.200. Jadi bisa dibayangin kan, lumayan ya, 20 PV kali 15.200 itu udah sekitar 300-an ribu kan. Dan kalian tuh bisa redeem 20 PV tuh banyak banget yang kita bisa redeem. Bisa redeem lemongrass, cedarwood, bisa redeem toothpaste, terus mouthwash, dan mungkin ada beberapa oil lagi yang kayak di bawah 20 PV dan memang eligible untuk bulan itu ditukarkan. Itu udah banyak banget. Jadi kayak kalian belanja 100 PV terus kayak dapat free oil gitu kan, yang sebenarnya ditabungkan. Semuanya ini tuh ditabungkan, jadi dia diakumulasi ya. Terus April, Mei, Juni dan seterusnya itu mendapatkan 20% ya. Jadi ini kan lumayan banget ya. Dan setiap poin ini setelah diakumulasi, misalnya kalian bisa dapat bonus nih, maksimalnya tuh 350 PV untuk ditukerin per bulan. Jadi 350 PV ini kalian bisa tukerin. Kalau di Indonesia itu bisa ditukar dengan semua yang ada tanda kayak gini nih, kayak flag gini nih di order formnya. Dan setiap bulan itu memang ada perbedaan tergantung stock level dari masing-masing produk ya. Nah terus udah gitu bisa juga ditukar sama produk-produk di Singapura, di Malaysia. Yang pasti ini nanti bisa dibantu sama leader kalian masing-masing ya. Nah begitu. Ini adalah IR ya. Jadi IR itu jauh lebih menguntungkan sih kalau menurut aku ya, karena kita save banyak poin di situ. Jadi essential reward point itu udah pasti didapetin kalau kalian join IR. Dan IR itu tuh diharapin continuous sih sebenarnya. Jadi nggak putus ya, tiap bulan itu kita selalu ada order 50 atau 100 PV. Kalau misalnya kita ordernya itu lebih dari 100 PV, minimum 100 PV ya, terus-terusan, itu tuh di bulan keempat, bulan ke-7, bulan ke-10 sama bulan ke-13 kita tuh bakal dapat free oil yang otomatis nanti ditambahin ke dalam IR kita. Karena bonusnya itu tuh cuma didapetin sama teman-teman yang loyal yang minimum 100 PV per bulan. Terus nanti per tahunnya udah gitu kita akan dapat loyalty blend yang nggak dijual juga sih. Jadi loyalty blend itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang rajin IR gitu ya. Nah terus udah gitu ini yang saya sebut sebagai essential reward gift ya. Jadi gift itu adalah yang free oil per 3 bulan selama setahun, kemudian per tahun ya. Nah pricing ini udah nggak ada. Terus unilevel juga didapetin kalau misalnya orang tersebut itu 100 PV ya, 100 PV. Kemudian komisi generasi ini nanti adalah untuk silver dan above ya perhitungannya. Nah ini juga didapetin kalau misalnya kalian 100 PV SO atau IR. Jadi sebenarnya kalau udah 100 PV sih banyakan kita ngarahnya ke sini aja ya, ke yang IR. Karena kalau udah 100 PV terus SO kan sayang banget gitu, karena yang tadi tuh bonus-bonus yang per bulan yang dapat 10%, 20%, 25% ini semuanya nggak bisa kita akumulasiin ya.